pagi teman-teman. Kami dari kelompok Sobari Amono dari Bahasa Indonesia akan memasuki chapel. Sekarang saya berada di ruangan musik di mana teman saya Satrio akan menanyakan Sir Ois berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan chapel. Halo Sir Ois. Hai, apa kabar? Puji Tuhan baik. Baik. Bagaimana? Keren. Ya, bagaimana? Apa yang mau ditanyakan? Jadi saya ingin bertanya, kapankah chapel ini pertama berdiri di MCS, Sir? Saya berpikir 3 hari ya untuk menjawabnya. Kelamaan ya? Tangan itu. Mungkin 2 menit. Oh, 2 menit juga lama ya. Oke, jadi Sir sih kalau untuk detailnya tuh saya mungkin belum tahu pasti ya. Tapi kalau nggak salah ingat, chapel ini tuh karena sekolah ini kan berdiri tahun berapa ya? 98 kalau nggak salah ya. Nah, itu belum ada, ini chapel ini belum dibangun. Ya. Ya sudah dibangun. Ini chapelnya sudah dibangun dulu tahun 98. Ya, baru sekolahnya dibangun di belakang yang SD gitu ya. Nah, baru lanjutannya ke bangunan yang sebelah gitu. Jadi sekitar tahun 98 yang saya tahu gitu ya. Kalau yang lebih detailnya mungkin nanti dapat jawaban dari yang mungkin lebih tahu nanti. Tapi itu yang sepintas saya ingat. Oke. Pertanyaan kedua, apakah chapel ini memiliki perubahan seiring waktu? Ya, perubahan dalam fisik sih enggak. Cuman kalau kayak dekorasi, ya dulunya chapel itu full ya. Kalau sekarang kalian lihat kan sudah ada ruangan-ruangan yang ada studio sekarang, ada ruangan Mem Dewi, terus ada ruangan Pan. Nah dulu itu tuh kan semua kosong, jadi semua tuh besar. Bahkan di atas chapel ini yang sekarang jadi ruangan-ruangan SMA ini, itu balkonnya gitu. Nah kemudian perubahannya adalah supaya dibuatkan untuk ada buat anak-anak, buat apa gitu kan. Nah jadilah ruangan-ruangan itu ada di bawah. Pertanyaan ketiga, kapan saja chapel ini digunakan? Chapel ini digunakan tuh ada beberapa departemen ya, dari TK, SD, SMP. Kalau SMP sama SMA itu satu kan. Nah jadi kalau TK itu biasa mereka gunakan chapel untuk setiap pagi itu mereka worshipnya di chapel. Upacara bendera juga di chapel. Nah kemudian untuk penggunaan chapel itu seperti hari Rabu itu ada Pathfinder. Kemudian chapel kalau nggak salah ya, chapel SMP sama SMA itu di hari Kamis ya. Kamis sampai Jumat pagi, lalu kemudian siangnya itu SD menggunakannya untuk chapel. Pertanyaan keempat, siapa saja yang biasanya mengurus acara di chapel ini? Ya, yang mengurus acara di chapel itu kan tergantung setiap departemen. Jadi kalau departemennya SD, maka di situ ada SD juga, ada setiap kelas itu kan ada jadwal-jadwalnya. Nah, jadi setiap yang mengambil bagian, contoh ya grade 1 atau 2 itu ya mereka akan memilih yang pengurus-pengurusnya. Tapi kalau yang mengurus secara langsung untuk mengurus chapel ini, ya itu kalau saya sebagai pengawasan dalam audio sound system. Jadi kalian mau menggunakan musik, kalian mau menggunakan mic, itu semua saya yang atur. Tapi kalau soal kebersihan ya itu kan ada OB gitu kan. Pertanyaan kelima, bagaimana cara menjaga barang-barang di chapel ini sehingga awet dan tahan lama? Iya, itu paling penting ya, karena peralatan-peralatan yang kita gunakan itu sebenarnya peralatan-peralatan yang mahal. Ya tidak semahal-mahal amat ya seperti punya artis atau punya, tapi sudah lebih dari standarnya. Jadi
Bagaimana cara kita merawatnya adalah satu, mic habis dipakai harus taruh di tatakan mic-nya, di tempat mic-nya, kemudian harus dipastikan bahwa mic itu sudah di off-kan. Jadi kayak contoh nih mic wireless, nah itu paling sensitif. Nah, kalau itu jatuh 1 sampai 2 kali itu, maka mic itu akan mengalami gangguan. Nah, terus masalah mic kabel, nah itu kalau ketarik-ketarik maka kabel itu akan menjadi kendor dan akhirnya suaranya jadi putus-putus. Nah, terus kemudian mic itu jaga jangan sampai jatuh, karena kalau sering jatuh maka spool untuk dia menyerap suara itu ada spool itu namanya spool, itu ada gigitan kayak serat kabel yang halus. Nah, itu tuh bisa putus. Nah, dia kalau putus ya sudah, mic-nya dibuang, harus diservis atau diganti baru. Nah, kemudian yang menggunakan audionya contoh seperti menyalakan mixer, nyalakan powernya, kemudian komputer yang ada di situ yang untuk menjalankan slide. Nah, itu juga harus perhatikan jangan sampai habis menggunakannya terus nggak dimatikan. Nah, kadang misal kedapatan tuh ada yang nanti malam tuh kan biasa cek buat besoknya tuh, lah soundnya masih nyala sampai malam. Nah, itu ada yang nyalain tapi lupa matikan. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan supaya peralatan-peralatan kita di chapel itu bisa tahan lama. Apalagi piano itu seharga mobil, piano kita itu. Nah, jadi kalau piano itu sampai dia kesiram air ataupun ada yang mainnya seenaknya aja, terus dia suka taruh-taruh barang tuh di atas gitu. Nah, kalau terlalu berat, terlalu banyak, atau lagi nggak ada penutupnya, terus ditaruh barang-barang yang gampang menggores. Nah, itu jadi merusak dia punya penampilan atau kondisi dari bodinya ya. Nah, jadi semua peralatan audio ataupun peralatan-perangkat musik itu semua harus diperhatikan. Pertanyaan ke-6, di mana solis satu lagi. Oh ya, sorry. Ada satu lagi saya belum jelasin. Contoh, bukan masalah AC. Nah, jadi masalah AC lagi, itu kan fasilitas dalam chapel. Nah, AC juga tuh kalau yang sudah nyalain terus dia lupa matikan, nah itu akan membuat listrik itu akan. Jadi harus diperhatikan kalau AC-nya dinyalain seperlunya ya. Kalau sudah selesai kegiatan ya udah harus dimatikan. Itu aja. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir, mengapa beberapa barang elektronik di chapel kerap kali rusak? Ya itu tadi. Kenapa sering rusak? Karena dia tidak tahu menggunakannya. Dia tidak tahu akibatnya. Efeknya apa kalau ketika contoh nih, dia habis pegang mic, dia taruhnya sembarangan gitu, karena mungkin saking gugup atau sudah berdiri di depan, lalu habis itu dia mau buru-buru duduk, terus dia main asal taruh gitu kan, langsung dia keguling, mic-nya buk jatuh. Nah, atau nih kayak jack buat pakai di gitar begini, ya colok di speaker monitor. Nah, kadang ini ditabrak waktu kecolok, terus orang yang lewat atau apa ditabrak, tak patah. Nah, udah berapa kali saya ganti yang warna hitam begini. Jadi bengkok kalau udah bengkok udah nggak bisa, harus diganti. Nah, ini cukup mahal, 50.000 satu. Nah, jadi itu yang sering rusak, karena kadang tuh kita nggak ngerti bahwa barang-barang ini yang kita gunakan di chapel itu bukan barang murah. Saya nggak suka pakai yang murah-murah. Karena kenapa? Karena ini kan sekolah ini kan banyak tangan ya. Siswa aja udah bisa 500. Nah, itu semua kalau nanti nggak tahu ini akibatnya apa, terus main sembarangan, ya rusak. Nah, terus kalau rusak begitu kan ya kita nggak tahu siapa yang rusakin ya, gitu kan.
Jadi masalah mic, masalah piano kalau udah dibuka habis main harus dirapiin, ditutup, dijaga jangan sampai kena air. Karena senar piano itu satu senar aja di piano itu kan ada satu senar, kalau yang paling bass itu dia senarnya hampir kayak gini. Tapi lebih besar lagi, itu satu biji begini bisa 1,5 juta. 1,5 juta ini. Nah, kalau yang seukuran kecil begini, ini untuk nada yang sudah di sini, ini nih seukuran ini nih. Ini sekitar 1,250 juta. Nah, kemarin saya baru ganti yang senar yang bukan, ini lebih kecil lagi dari ini, 750.000. Nah, jadi piano kalau kita tahu bahwa risikonya kalau kita asal-asalan, nah itu rusak, karena itu barang mahal kan. Jadi yang sering rusak itu adalah dia tidak mengerti bahwa barang-barang ini ada cara pakainya, bagaimana cara hati-hatiannya, merawatnya, jangan sampai rusak. Bagaimana Sir bisa bekerja keras di kelas ini, Sir? Oh, berhubungan dengan studio ini, Iya. maksud kamu? Iya. Ya, seperti ini. Ini proyek yang lagi dikerjain adalah proyek yang akan digunakan di conference. Ya, ini lagu tema selama tahun 2024. Ya, jadi lagu ini mungkin kamu bisa dengar sepintas. Ini musiknya. Nah, ini kita bikin bernuansa orkestra ya. Ini lagu tema untuk Departemen Pendidikan dan akan dinyanyikan di seluruh Indonesia Barat ataupun mungkin bisa digunakan Indonesia Timur. Nah, ini musiknya masih dalam perakitan. Sebentar, leaders akan mengisi suara, merekam suara. Nah, ini sudah ada beberapa orang yang isi suaranya dari SD ya, ini dari departemen SD, nanti ada dari departemen SMP. Kalian punya kepala sekolah, Sir Roland sama Miss Susan lagi mungkin. Lalu kemudian dari departemen SMA lagi nanti. Nah, ini nih yang baru isi SD nih. Sama Sir Adrian. Oke? Itu sepintas proyek yang lagi dikerjain. Nah, jadi kemudian kita ada lagu yang persiapan buat acara Imlek. Imlek, ya. Yang terdekat. Ya, kita ada mau lihat yang Imlek. Oh, boleh. Musiknya? Boleh. Ini. Di spill ya, Ya. kasih bocoran sedikit nih. Nah, ini yang perbuatan yang mau buat Imlek, ini tinggal Sir Eric isi suaranya. Karena dari Mim Dewi sama Mim Maria semua sudah isi suaranya, Miss Cynthia, tinggal Sir Eric, Sir Ivan. Kalian kenal Sir Ivan? Lause Ivan. Lause Ivan sudah. Lause Ivan guru apa? Itu guru Mandarin. Oh, guru Mandarin. Oh, kebetulan ya dia mengisi. Mana si gongsi itu? Ini gongsi. Ya kan? Benar kan? Iya. Gongsi. Nah, kita lihat nih. Ini tadinya kan Helios harusnya kalian latihan apa itu? Dia punya. Nah, dan nanti ini ada beberapa guru-guru akan nyanyi duluan. Oke. Nah, ini Sir Eric harus masuk nih, tapi belum. Bentar dia. Nah, ini Miss Cynthia ini. Senang Miss Cynthia? Tahu Miss
backup. Nah, sudah, itu sekedar aja ya. Terima kasih, Sar. Oke. Sudah? Wow, mantap. Nah, jadi teman-teman, saya sudah menanyakan secara obvious tentang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan chapel. Kesimpulannya adalah kita itu harus menjaga barang-barang di chapel. Karena saat kita menjaga, kita juga bahagia. Sampai jumpa. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie. Gue kayak gimana editnya? Gue gak ada memori. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Sar. Nih nanti baru ketika dicepel kayak ambil gambarnya. Lalu Mohon maaf ya, guys ya. 10 menit, 5 menit ya. Bombastic side eye, criminal offensive side eye.